Fenomenologi dari kata fenomen. Fenomenon bahasa Yunani yang artinya apa yang tampak, penampakannya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, saya lihat fenomena pengajian, saya lihat fenomena anak-anak ujian, saya lihat fenomena apa yang tampak. Secara harafiah memang fenomena apa yang kita lihat. Secara terminologis bisa lebih dalam. Apa yang kita lihat, apa yang kita sadari, apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita amati, itu secara terminologis. Secara harafiah hanya apa yang tampak. Meja ini tampak, ya berarti inilah fenomena. Mikrofon ini tampak, inilah fenomena. Tapi secara terminologis itu tidak sekedar yang tampak, tapi yang apa yang bisa kita pahami. Oh, ini mikrofon. Tapi kalau saya nggak paham ini barangnya apa, dia tidak fenomena bagiku. Begitu masuk ke sini ada barang kayak gini, apa ya ini namanya? Panjangnya sekitar 15-20 cm, ujungnya kecil, bentuknya lonjong, susah. Kamu nggak paham, nggak bisa menjelaskan, maka dia bukan fenomena bagimu. Fenomena itu kalau dia bisa masuk ke kesadaranmu, kamu paham, itu fenomena. Ini tempat duduk apa tempat? Dengan kalau kamu nggak paham ini fungsinya apa, ya berarti dia bukan fenomena. Oh ini Pak, ini bisa dipakai duduk, ini bisa dipakai ngaji, bisa dipakai. Itu setelah kamu paham, maka dia jadi fenomena. Kajian tentang fenomena itulah nanti yang disebut fenomenologi. Jadi definisinya digabung, berarti fenomenologi itu apa yang tampak oleh kita dan bisa kita pahami. Kalau bahasa lainnya, apa yang muncul dalam kesadaran kita. Kenapa sih harus ada bisa kita pahami muncul dalam kesadaran? Karena yang tidak muncul di kesadaran tidak bisa kita pahami, ya dia bukan fenomena. Dia tidak dialog dengan kita, wong kita tidak paham. Paham dulu baru, oh itu toh maksudnya. Itu berarti dia sudah jadi fenomena. Kalau belum ya enggak. Kalau belum jelas faktanya apa ya enggak. Ada cowok sama cewek gandengan, maka fenomena yang tampil di kita itu perempuan sama laki-laki gandengan. Jadi fenomena orang gandengan itu masih ada. Tapi begitu kamu ngerti lebih dalam, dia ganti cerita. Oh itu dia sama-sama sak kelas, kemarin baru nembak dan diterima sama perempuannya, sekarang jalan bareng. Oh sekarang bukan lagi fenomena orang gandengan, tapi fenomena orang pacaran. Kan gitu. Mungkin lebih dalam lagi kamu masuk, oh ini fenomena orang, bukan cuma orang pacaran, tapi pacaran yang baru diterima. Oh beda lagi sudah pacaran yang itulah fenomena. Jadi ada jenjangnya nanti fenomena itu. Yang jelas keywordnya adalah dia bisa kita pahami, dia tampak di depan kita, dia masuk ke kesadaran kita. Kuncinya di situ. Itulah nanti yang disebut fenomenologi. Nanti ide tadi, tampak dan penampakan tadi berkembang jadi dua model. Ada fenomenologi itu filsafat, ada fenomenologi itu metodologi. Ini fenomena orang minum apa fenomena orang haus? Kamu nggak bisa ngomong fenomena orang haus. Kamu kan baru ngerti saya minum. Alasannya haus atau tidak kan kamu perlu ngecek lagi. Sopo ngerti bukan karena saya haus, karena serak. Beda kan? Itu nanti kita lihat kenapa saya belum membolehkan kamu bilang fenomena orang haus. Baru kamu lihat fenomena orang minum. Oke, jadi ada filsafat, ada metodologi. Fenomenologi sebagai filsafat itu nanti punya 3 cabang besar.
Yang pertama dan paling awal sebenarnya yang punyanya Husserl ini, yaitu yang disebut transcendental fenomenologi. Sementara pelanjutnya Martin Heidegger mengembangkan jenis filsafat fenomenologi yang berbeda, yaitu hermeneutik fenomenologi, atau orang menyebutnya interpretif fenomenologi. Itu tokohnya Martin Heidegger. Masih ada lagi eksistensial fenomenologi, biasanya diasosiasikan dengan Maurice Merleau-Ponty, atau kemarin minggu lalu ketika kita ngomong yang Paul Sartre, itu disebut juga pikirannya eksistensial fenomenologi ketika ngomong tentang aku dan yang lain. Yang eksistensial fenomenologi mungkin tidak akan kita bahas, silahkan direfer aja ke Sartre. Husserl akan kita bahas malam ini. Kalau Heidegger insya Allah minggu depan. Mungkin nanti di Posmo kita ambil beberapa tokoh dari tradisi filsafat bahasa, biar kita punya sedikit wawasan semantik dan semiotik, melanjutkan idenya Heidegger. Karena Heidegger ini nanti penerusnya juga banyak. Jadi Husserl punya murid Heidegger, Heidegger punya banyak lagi murid, Gadamer dan kawan-kawan, yang melahirkan genre baru dalam dunia filsafat yang dikenal sebagai hermeneutika modern. Oke, jadi itu tokoh-tokohnya. Meskipun baru dipopulerkan kembali di zaman Husserl, sebenarnya ide awalnya teman-teman pasti sudah kenal. Yang punya ide awal fenomenologi itu Plato. Jadi problem penampakan itu kan dulu, masih ingat kan tentang analogi gua dari Plato. Kalau tidak salah dibuka lagi rekamannya ketika ngomong tentang idealisme. Jadi hidup ini yang kita lihat itu hanya penampakan saja. Yang sejatinya mana harus digali, tidak bisa hanya yang dilihat. Kalau di Plato itu kan kayak orang di dalam gua, mungkin kayak kamu di pengimaman itu ngadep ke sana, jadi nggak tahu di belakangmu ada apa, tapi terus di belakangmu banyak orang lewat dan kamu lihat bayangannya di depanmu. Dan hidup ini yang disebut penampakan ini hanya kita lihat bayangan-bayangan aja. Hakikatnya yang asli ada di sana. Cuma kalau di Plato kita tidak bisa noleh, karena kita sedang dibelenggu, dipatok harus ke sana. Kita hidup di dunia ini, kalau di Plato apapun yang kita lihat itu sebenarnya representasi dari dunia yang sejati. Jadi dia bukan dunia yang asli, harus dikejar hakikatnya. Itu kan Plato. Nah, fenomena itu persis seperti ini. Jadi fenomena itu kan yang tampak di depan kita. Tadi kan kamu lihat saya minum, terus kamu mencoba menggali bahwa saya minum berarti saya haus. Itu kan penggalianmu terhadap hakikatnya. Minumku itu hakikatnya ya karena haus tadi. Padahal kamu hanya lihat penampakan minumnya. Ya kayak kamu misalnya ikut ngaji ini bolak-balik angop, angop, angop lagi. Kayak saya tadi bolak-balik angop. Nah kamu kan, wah ngantuk ini mesti. Ngantuk beneran apa karena kamu capek kan nggak tahu, tapi orang meramalnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan hakikat yang nggak kelihatan dari fenomena yang disebut angop. Apa bahasa Indonesia nih angop ya? Menguap. Nggak enak ya bahasanya. Menguap itu kan orang yang sedang jadi uap dan hilang. Menguap. Begitu saja. Oke. Dulu di tempat saya, zaman saya kecil ada orang pengajian kayak gini menguap. Cuma karena menguapnya terlalu saking ngantuk, mungkin tidak bisa balik. Jadi tulangnya yang sini agak geser, berarti ayo nggak bisa balik, nggak jadi ngantuk dia. Urusannya rumah sakit masalahnya. Jadi karena saking ngantuknya balik-balik, wah, lihat ke wah ini nih
Makanya hati-hati kalau aku jangan terlalu dibuka karena bisa geser ternyata tulang gigi yang belakang ini. Iya. Makanya ya dikira-kira lagi kekuatan anggapmu seberapa, jangan over Oke, lagian bahaya kalau terlalu lebar itu. Jangan-jangan temenmu yang sekelilingnya kesedot nanti susah. Oke, jadi dari Plato gambarannya seperti ini. Yang kita lihat itu kan yang di tembok itu seolah-olah gambar kelincinya, padahal itu jenis tangan. Hakikat itu tangannya. Jadi yang realitas itu kan tangan. Sementara yang penampakan, pengalaman kita tentang realitas yang tadi disebut fenomena itu kan yang hitam itu, yang kayak kelinci itu. Jadi beda antara sesuatu apa adanya dengan sesuatu yang kita alami. Sesuatu apa adanya itu kan bisa kampanye misalnya. Kalau kamu adalah anggota partai tertentu, kampanye itu sangat menggairahkan. Tapi ketika kamu tidak punya partai apa-apa, tidak ngurusi pemilu, sudah bertekad mau golput, kampanye itu menyebalkan. Hakikat tangannya sama, cuma penampilan. Kalau itu gambar kelinci, itu berarti gambar itu yang melahir di kesadaranmu, jadinya berbeda. Dan itu subjektivitas turut menentukan. Sebenarnya itu kan bukan gambar kelinci. Yang bilang kelinci kan pikiranmu aja. Itu sebenarnya ya tangan aja, ya gambar hitam-hitam dengan pola seperti itu. Terus kamu menyebutnya kelinci. Mungkin orang tertentu tidak jadi kelinci, itu bukan kelinci, itu gambar apa ya, kalau ada tang apa anu sedang bisa juga begitu. Tergantung yang ada di pikiranmu apa. Zaman saya kecil dulu suka main-main gitu. Sekarang tidak ada orang main gitu karena listriknya terang. Kalau zaman dulu kan masih lampu teplok itu. Kalau main-main gini nunggu listrik mati pakai lilin itu nanti enak. Kamu latihan aja dulu, saya bisa macam-macam. Nah itu pelajaran fenomenologi sebenarnya. Jadi penampakan itu bukan hakikat. Yang kelihatan itu selalu tidak. Yang sejati itu adalah hasil dialektika antara penampakan dengan kondisi psikologi setiap orang. Warna merah itu ada yang menafsirkan keberanian, ada yang menafsirkan kemarahan, ada yang menafsirkan berhenti. Kalau lampu merah kan harus berhenti. Itu tergantung mood. Putih itu artinya suci, tapi kadang-kadang juga artinya nyerah. Jadi Indonesia itu bendera merah putih. Merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah. Jadi selesai sudah Indonesia. Makanya nggak maju-maju, benderanya warna merah putih. Oke. Saya baru baca bukunya orang yang sangat anti-Islam. Dia sedang nulis tentang kenapa banyak negara-negara Islam itu benderanya pakai simbol pedang. Itu karena orang Islam memang ganas, senengannya perang. Coba aja kamu amati negara-negara Arab Saudi aja pedangnya 2. Belum Iran, belum. Coba kamu lihat negara rata-rata ada pedangnya itu. Memang nantang perang sejak awal, katanya orang ini. Jadi agama yang paling senang dengan perang itu Islam, katanya dia. Karena memang dalam sejarah kan paling, kalau nggak ada perang orang Islam itu gatel, mesti nyari-nyari musuh. Kalau nggak ada musuh dari luar, kancane dewe disikat. Loh itu kan di sejarah kan gitu. Dia menunjukkan bukti banyak loh. Mulai zaman Nabi sampai detik-detik terakhir, termasuk Sunni melawan Ahmadiyah. Itu kan rainin musuh ya kancane dewe wae. Dan satu-satunya jalan biar orang Islam itu nggak saling tempur sendiri, carilah musuh bersama di luar Islam. Dan dia melakukan penelitian dengan seorang dokter dari Australia, dari Universitas Melbourne. Dan hasil penelitian di Indonesia, penelitiannya di Jawa. Dan ternyata dia menemukan fakta banyak orang Islam Jawa itu sekitar 3-4 dekade terakhir itu yang konversi ke Hindu.
Jumlahnya puluhan ribu. Cuma kenapa kok tenang-tenang aja? Karena hasil penelitiannya dia, ternyata orang Islam Jawa lebih konsentrasi untuk melawan Kristen. Jadi dia lebih waspada kristenisasi. Padahal ternyata banyak tiba-tiba yang konversinya malah ke Hindu. Cuma saya tidak tahu yang diteliti di daerah mana, bagian mana, dan area mana, penelitiannya seperti apa. Cuma baru tak baca dari internet tadi. Jadi 2 orang profesor dari University of Melbourne, Australia, yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Kalau Jogja saya tidak tahu berapa persen orang Hindunya ya. Atau jangan-jangan memang semakin tambah, cuma kita aja nggak sadar. Kita tiap hari kan sibuk dengan pastor masuk Islam, pastor gitu. Kita sibuk dengan Kristen, padahal ada lagi yang mewakili ternyata Hindu. Oke, ya coba kamu nanti surfing-surfing di internet, atau ayo kita penelitian sendiri. Bener gak sih sejauh mana aktivitas teman-teman dari kelompok Hindu? Karena yo kalau konteksnya si peneliti Australia ini mungkin ingin melihat sejauh mana sensitivitas umat Islam hari ini. Ternyata umat Islam hari ini di Indonesia, di Jawa itu paling gampang dibodohi, apalagi diadu sesama mereka sendiri. Jadi sering menjudgment sesuatu di luar konteksnya, dan paling gampang itu. Dan kalau di tulisan itu misalnya ada apa-apa yang disalahi Amerika, Israel, Yahudi, selalu itu musuh besarnya. Padahal dan yang itu yang bikin tidak waspada dengan musuh-musuh yang lain. Pokoknya ada apa-apa Amerika mesti, ada apa-apa Yahudi mesti. Wah ini spokal gawe ini Yahudi. Wah ini Islam liberal gini ini. Selalu gitu kan. Jadi itu musuh sudah membaca gampang. Gampang mau ngapa-ngapain aja di Indonesia. Paling kan nanti Amerika yang disalahin, paling Yahudi yang dituduh. Nanti apa-apa dikit, mesti Islam liberal nanti yang disalahkan. Tenang aja, mesti gitu. Jadi seandainya perang itu kartu kita sudah terbuka, tapi kita tidak ngerti kartunya musuh, jadi ya kalah. Fenomena. Kamu salah ternyata menangkap fenomena dirimu sendiri selama ini. Ada kekeliruan. Dan pertanyaan dasar fenomenologi adalah bagaimana sih caranya kita bisa memiliki pengetahuan tentang sesuatu sesuai apa adanya. Bagaimana kita bisa membedakan antara bayangannya kelinci dengan seekor kelinci. Bagaimana kita bisa menegaskan ini cuma bayangannya kelinci, hakikatnya adalah tangan. Kalau itu kelinci yang beneran. Nah itu yang digagas oleh fenomenologi. Maka akhirnya menurut Husserl, fenomenologi adalah ilmu cabang pengetahuan atau filsafat yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Dan ini sebenarnya dulu sudah dimulai oleh Immanuel Kant. Cuma kalau Immanuel Kant sering saya bilangkan, kalau menurut Immanuel Kant realitas itu tidak ada, yang ada realitas menurut saya. Karena begitu tak lihat itu berarti kan versiku. Nah itu kan kalau Immanuel Kant. Kalau Husserl tidak begitu, katanya Husserl. Ketika kita lihat realitas, itu bukan semata-mata ini realitas versiku, tapi ada dialog antara aku yang lihat dengan objek yang kita kenali sebagai realitas. Objek ini mempengaruhiku, aku juga mempengaruhi objek ini. Ada dialognya. Kenapa ini tak sebut warnanya coklat? Karena dia sendiri punya warna coklat, ketemu dengan kesadaranku tentang warna-warna, kan gitu. Kalau di Kant, warna coklat ini dari aku. Kalau ini tak sebut hitam, jadilah dia hitam. Kalau ini tak sebut kusam, jadilah dia kusam. Itu kan kalau di Kant. Tapi kalau di Husserl, yonda,
Saya tidak berani akan nyebut ini warnanya putih. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya padaku dalam bentuk warna coklat. Hanya orang tidak waras yang akan terang-terangan bilang ini warnanya putih. Lah kok bisa? Suka-suka aku dong, kan aku subjeknya. Tidak bisa. Objek itu menampilkan dirinya di depan kita, kita membaca. Jadi ada dialog antara aku dengan objek ini, gitu loh. Jadi ada dialektika. Jadi realitas, ya memang ada realitasnya, bukan kita yang bikin realitas. Cuma konstitusinya realitas, bunyinya apa realitas, kita yang membunyikan. Cara kita yang membunyikan, ya dilihat dari tawarannya realitas dan kapasitas kita sebagai pembaca. Realitas tampil sebagai apa? Kan gitu. Kalau rambutmu lurus, tak lihat, kan aku lihatnya rambutmu lurus. Aku juga kan nggak bisa aku ngawur sakarep dulu. Kan tergantung subjek. Rambutmu lurus, menurut aku itu nggak lurus, itu masih keriting, nggak bisa. Kita nggak bisa ngawur. Jadi kesadaran itu sifatnya dialektis antara penampakannya dengan kesadaran kita. Bukan kok kesadaran saja kayak di Immanuel Kant yang Dasting Ansi. Kalau di ML kan benda apa adanya itu tidak mungkin kita temui. Nggak ada benda apa adanya. Kalau di usul ya ada ya, yang ini benda apa adanya. Ini bangku apa adanya. Yang ketemu dengan kesadaran kita, terus kita sebut bangku, kita sebut warnanya coklat. Aku kan nggak mungkin nyebut, oh ini adalah pohon, kan nggak mungkin. Oh ini adalah karpet, kan nggak, yang sebut karpet yang ini, yang tak sebut bangku yang ini. Kalau pakai kan yang membunyikan aku, barang apa adanya nggak ada. Kalau ini tak sebut karpet, ini tak sebut bangku, kan suka-suka aku. Tapi kan tidak begitu katanya Husserl. Ya meskipun manusia punya kesadaran mengkonstitusi, tapi barang apa adanya juga menentukan pemahamannya orang. Maka kalau Immanuel Kant punya kategori nomena sama fenomena, Husserl punya kategori noesis sama noema. Yes. Kamu apalin aja ya kata-kata kayak gini-gini guys. Sopo ngerti kapan-kapan ditanyain malaikat. Noesis, noema. Kalau noesis itu objek dari kesadaran. Kalau noema itu kesadaran objek. Jadi mikir kayak gini harus agak panjang. Objek dari kesadaran berarti barangnya, bangkunya, karpetnya, mikrofonnya, laptopnya. Ini kan jadi objek dari kesadaran kita. Kalau noema itu kesadaran kita tentang objek. Bangkunya kok kurang tinggi ya, aku jadinya ini karpetnya banyak debunya enggak ya? Itu kan kesadaranku tentang objek. Itu namanya noema. Bangku apa adanya namanya noesis. Kalau di Kant kan yang apa adanya ini nggak bisa diakses. Kita lihat selanjutnya. Jadi itu bedanya. Jadi hidup kita isinya cuma dua, realitas di sekeliling kita dan kita sendiri. Kita sendiri itu noema, yang punya kesadaran tentang objek, dan realitas di sekeliling kita itulah noesis, objek dari kesadaran kita. Itu fenomenologi. Makanya tadi saya bilang fenomenologi ngajarin kita untuk membaca sesuatu secara jernih, ngajarin kita bersih-bersih isi pikiran. Nanti kita lihat gimana caranya bersih-bersih. Oke. Terus maka ada dua sikap hidup, ada sikap natural, ada sikap fenomenologis. Kalau sikap natural itu sikap yang tadi, naturalisme.
menganggap bahwa subjek dengan objek itu sama sekali terpisah. Kalau saya ngomong bangku, pikiranku tentang bangku itu ya objektif. Ini bangku itu sendiri, subjeknya nggak ikut-ikutan main. Itu namanya sikap natural. Sementara sikap fenomenologis adalah objek yang tampil dalam kesadaran si subjek. Jadi itu namanya sikap fenomenologis. Jadi di situ disebut sikap fenomenologis menetralkan keberadaan dunia yang diyakini oleh naturalisme. Naturalisme itu kan objektif, segalanya ada di luar subjek. Nah, kalau fenomenologi dinetralkan pikiran ini. Masa kayak gitu sih, coba dinetralkan lagi. Kalau di Descartes kan tidak dinetralkan, tapi disangsikan. Dia nggak percaya, terus ditanyakan sampai ketemu konstitusi paling awal, aku berpikir maka aku ada. Kalau di Husserl, coba deh jangan gitu dulu, coba dicermati. Jangan-jangan yang kita anggap realitas apa adanya itu sebenarnya konstitusi realitas versi kita. Yang hari ini populer apa? Jokowi misalnya. Jokowi itu orang baik, prospek untuk Indonesia ke depan, atau orang jelek berdasarkan track recordnya yang tidak pernah selesai jadi pimpinan. Loh kan, itu realitas. Melihatnya dari mana ya? Nah, saya tidak tahu yang ada di pikiranmu tentang Jokowi, tapi konstitusi pikiranmu, kesadaran yang ada dalam dirimu tentang Jokowi, ya itu memang Jokowi, ya memang itulah Jokowi, cuma versimu. Kalau di naturalisme, yang versimu ini dianggap yes, itulah hakikat inti Jokowi seluruhnya 100%. Padahal dia mungkin yang versimu itu tidak 100%, itu hanya satu sisi dari Jokowi. Dan orang yang mendewakan Jokowi, dia melihat Jokowi dari sisi yang lain. Itulah fenomenologi namanya. Meyakini bahwa yang saya pahami hari ini hanya salah satu profil dari realitas. Orang lain bisa membidik, bisa punya banyak profil yang lain. Maka untuk memahami lebih dalam harus ada pengamatan terus-menerus. Jadi kalau kamu penelitian fenomenologi, harusnya penelitian itu tidak cepat, harus lama. Kenapa? Tidak sekedar objek menampilkan dirinya pada subjek, tapi ketika objek tampil pada subjek, itu hanya salah satu sisi dari objek. Dipergauli lagi akan tampil sisinya yang lain, ditemui lagi akan ketemu lagi sisinya yang lain, yang tidak sekedar seperti kamu lihat di kesan pertama. Itulah fenomenologi. Jadi melihat sesuatu yang ada di pikiranmu hari ini itu hanya satu sisi, satu profil aja dari realitas. Apalagi realitas yang namanya manusia. Semakin lama kamu ketemu, semakin intensif kamu akan menemukan profil yang lain. Kayak kamu apa ya, sama temen atau sama pacar itu loh. Begitu pacaran awal menghubung-hubung kamu, wah ini cakep banget, ini itu dok yang kamu lihat. Begitu masuk lebih dalam, kamu ketemu lagi profilnya yang lain. Oh ternyata cakep-cakep. Aduh, kok gitu ya gayanya, bikin sebel aja. Tapi begitu ketemu lagi, enggak apa-apa, ding ada. Terus masuk semakin lengkap profilnya. Itu kalau naturalis itu begitu kamu kenal, kamu anggap ya wis dia itu kayak gini ini wis. Nah, makanya tadi tak bilang kita itu sering-sering masih naturalis. Yang tidak seneng Soeharto itu neraka kan gitu. Karena kamu lihat hanya satu profilnya Soeharto. Yang mendewakan Soeharto hanya melihat profil. Enak zamannya Soeharto biyen, jadi anteknya Soeharto pun tidak apa-apa. Jadi dia hanya lihat Soeharto di satu profil. SBY juga begitu. Yang suka SBY sama bangsane Rusi Tompul CS itu kan
SBY kan ngalang-ngalai malaikat, supaya tidak bisa salah SBY itu jelas pokoknya, karena dia hanya lihat satu profilnya SBY. Sementara yang benci SBY juga dengan satu profilnya. Bagaimana SBY tampil di kesadarannya, di kesadaranku, di kesadaranmu. Dan itu profil demi profil. Semakin lama kamu kenal, mungkin konstitusi SBY-nya berubah, konstitusi tentang Soeharto-nya berubah, konstitusi tentang. Dan itulah yang terjadi saat kita memahami sesuatu, versi fenomenologi. Dan ini nanti kan gaya seperti ini menginspirasi hampir semua tradisi berpikir belakangnya yang kita kenal sebagai postmodern. Ternyata manusia seperti ini cara berpikirnya. Kenapa orang desa seperti itu, kenapa orang kota seperti itu, kenapa Islam seperti itu? Karena dia memasukkan realitas dalam kesadarannya secara berbeda. Nah itu bedanya sikap natural dengan sikap fenomenologis. Terus Husserl punya dua asumsi. Berarti katanya Husserl, pemahaman itu yang sifatnya fenomenologis, yang pertama adalah sifatnya subjektif berdasarkan pengalaman, tapi yang kedua intensional. Nah, itu kalau subjektif kita sudah ngerti lah bahwa ternyata kesadaran subjek itu menentukan pemahaman. Kesadaran yang ada di pikiran kita itu menentukan cara kita menangkap realitas. Di desa misalnya, saya kapan itu pulang kampung, kemudian suatu ketika terpaksa harus disuruh ngasih sambutan. Begitu saya mau ngasih sambutan, sama ada keluarga yang bilang, jangan naik panggung dulu, pakai kopiah dulu. Harus pakai kopiah. Karena dalam kesadarannya mereka, ya, kopiah itu salah satu, di pesantren gitu, salah satu bagian dari nilai intelektual kayak di hadis itu loh. Seorang kalau sudah nyopot kopiahnya, itu riwayatnya perlu dipertanyakan, perawinya. Pakai nyopot kopiah, kencing pinggir jalan, kencing berdiri, itu salah satu jenis yang jangan boleh disuruh ceramah, karena ini meragukan kapasitas kesolehannya. Dan kesolehan dinilai dari sana. Loh, kesadaran mereka jangan disalahkan. Kamu kan punya kesadaran yang berbeda. Mana yang lebih bagus? Sudah ada, semua punya. Kalau kamu kan mungkin artifisial juga, seperti mereka juga artifisial, sesuai persepsinya masing-masing. Mereka punya profil orang soleh di kepalanya mereka itu orangnya harus pakai kopiah minimal, syukur pakai sorban, kemudian syukur pakai jubah, syukur punya jenggot, sudah gitu. Kalau kamu kan enggak, orang soleh itu ya nomor satu orang yang beda, apalagi orang-orang Sudirman. Solehnya itu ada, enggak karu-karuan gitu ya. Ada yang mau copatan, ada yang filsafatan, ada itu profilnya berubah, kesadarannya berubah, berbeda. Dan itu maka Husserl, kesadaran pengetahuan itu sifatnya subjektif. Setiap subjek menangkap sendiri-sendiri sesuai versinya. Selain subjektif, dia juga intensional. Intensi itu menuju ke sesuatu. Jadi intensionalitas. Kesadaran itu selalu mengarah ke sesuatu dan tentang sesuatu. Jadi kalau ada orang ngomong baru sadar aku, pasti itu tentang sesuatu. Baru paham aku, pasti itu tentang sesuatu. Harus ada objeknya, tidak boleh blank. Hari ini aku tercerahkan. Tercerahkan dalam hal apa dulu? Pasti harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, patut kamu ragukan dia tercerahkan dalam apa.
Baru ngerti aku. Mesti kan baru ngerti tentang apa. Kan banyak mahasiswa yang rodok gaya itu kan, kenapa kamu kok gitu? Saya sedang mencari pencerahan. Loh, kamu pencerahan itu tentang apa? Di bidang apa? Dalam hal apa? Harus jelas. Kenapa? Kesadaran-kesadaran termasuk yang jenisnya pencerahan itu sifatnya intensional. Harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu cuma omong kosong, nggak jelas, nggak ada targetnya. Ya kayak mahasiswa nggak ya kan, saya zaman dulu sering ada mahasiswa, saya sedang dalam pencarian ini Pak, sholat males, poso males, alasannya pencarian. Lu ndak apa-apa kalau nyari, cuma bangsa pencarian, bangsa pemahaman itu harus ada objeknya. Kalau itu pencarian, yang kamu cari apa? Kan harus jelas. Nggak tahu Pak ini, pokoknya nyari kok nggak tahu lagi, ketemunya kapan? Kalau nyari aja nggak tahu nyari apa, ya dijalani dulu, ya nggak ketemu. Kamu nyari apa aja nggak jelas. Setelah kamu tahu pencarian nyari apa, baru terus caramu nyari gimana, kan gitu. Kalau nyari cewek yang neng asrama putri kan simpel. Kalau nyari kan gitu. Ini sedang, kalau nyarinya nggak jelas ya. Kalau nyari Tuhan, ya emangnya Tuhan pernah hilang? Kok kamu cari? Ya kan? Jadi nyarinya gimana dulu sekarang? Dengan baca buku kah? Dengan diskusi kah? Dengan pencarian ya, penggayaan gitaran, ngerokok, hal sudah jelas semua. Ya ketemu yang kamu cari dengan gitaran, ngerokok, nongkrong, ngobrol dan kawan-kawan itu tadi. Harus jelas. Kalau ada yang gaya pencarian, saya nyari ini, caranya nyari seperti ini, terus ukuran sudah nemu apa belum, itu apa juga jelas kan. Kalau nggak jelas, pokoknya ya insting aja Pak. Ya orang ketemu. Harus cepet lah, kesuwan kamu nyarinya. Kenapa? Kategorinya nggak jelas. Pemahaman pencarian dan segala yang sifatnya agresif itu intensional sifatnya. Ada yang dituju di pikiran. Di situ ada. Kalau kamu ingin mikir tentang kopi, ada yang kamu tuju kan, kopinya, ada intensinya.